Misi Elon Musk dengan Tesla bukanlah rahasia, yaitu mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan dengan membuat kendaraan listriknya sangat terjangkau. Untuk melakukan itu, pabrik raksasa itu harus memproduksi 500.000 mobil setahun, dan untuk itu ia akan membutuhkan rantai produksi yang sangat efisien, dan pabrik seukuran beberapa lapangan sepak bola setidaknya. Tesla saat ini memiliki 4 pabrik raksasa di seluruh dunia. Pangkalan di Nevada yang luasnya 1,9 juta kaki persegi, dan masih baru 30% selesai. Pangkalan di New York yang lebih berfokus pada energi surya daripada kendaraan. Shanghai yang merupakan yang terbaru dan menangani perakitan akhir Model 3 dan produksi Model Y, dan pangkalan di Berlin yang masih belum beroperasi tetapi akan segera beroperasi. Pabrik raksasa Tesla dibuat untuk tujuan meningkatkan produksi guna membantu menekan biaya dan efisiensi adalah segalanya dalam permainan ini. Jadi, hari ini kita akan melihat bagaimana mobil Tesla dibuat di pabrik-pabrik raksasa ini. Tidak ada keraguan bahwa jalur perakitan Tesla adalah yang terbaik di dunia, dan didukung oleh ratusan robot dan ribuan pekerja manusia. Pabrik raksasa memiliki 160 robot yang semuanya dinamai sesuai karakter X-Men. Banyak komponen unik Model S termasuk paket baterai, modul, dan unit penggerak diproduksi di tempat. Pabrik memiliki tingkat integrasi yang tinggi dibandingkan dengan pabrik perakitan mobil modern lainnya, sehingga sebagian besar proses berlangsung di sini. Ini termasuk sebagian besar stamping dan permesinan, pengecatan, dan juga beberapa pengkodean. Bahkan insinyur desain bekerja di pabrik itu sendiri daripada di fasilitas terpisah. Tetapi mari kita mulai dari awal. Ada beberapa komponen yang terbuat dari bahan mentah di pabrik mobil biasa yang telah terjadi sejak 2016. Sekitar 60 bagian mobil bersumber dari Amerika Utara, sedangkan sisanya bersumber dari Jepang. Tesla Model S dimulai dengan gulungan aluminium mentah yang dipotong, dicap, dan disambung untuk membuat kendaraan lengkap semua dalam satu fasilitas. Dimulai dengan melepaskan gulungan dalam mesin blanking yang meratakan logam, dan memotongnya menjadi potongan-potongan tebal yang disebut blanko, dan pemotongan tambahan dilakukan dengan laser. Berat total pada tahap ini hanya mencapai 410 pon. Robot kemudian mentransfer blanko ini ke jalur press tandem tempat lembaran dicap ke berbagai panel mobil. Jalur press stamping hidrolik Suller SMEG adalah yang terbesar di Amerika Utara, dan ke-6 terbesar di dunia, dan menggunakan gaya hingga 11.000 ton untuk membentuk panel bodi. Bagian atas menerapkan gaya ke bawah sebesar 1.400 ton dan bagian bawah 113 ton. Lembaran aluminium kosong direntangkan di atas drawday bawah dan bukaan dipotong dengan robot yang mentransfer panel di antara proses. Ini semua dilakukan oleh robot raksasa yang terus-menerus berdengung. Manusia datang sekitar waktu ini untuk memeriksa setiap panel dan memastikan penekanan yang benar. Bagian-bagian tersebut kemudian ditumpuk dalam bingkai dan disimpan. Mesin menekan satu bagian setiap 6 detik dan membuat 5.000 bagian per hari. Sementara itu baterai diproduksi di tempat berbeda di Gigafactory secara keseluruhan. Baterai untuk Model S berisi 7.104 sel baterai lithium-ion 18.650 ditempatkan dalam 16 modul. Setiap modul berisi 6 kelompok 74 sel yang dihubungkan secara paralel dan dihubungkan secara seri di dalam modul. Tidak seperti setiap produsen mobil listrik lainnya yang menggunakan sel lithium-ion format besar khusus, Tesla menggunakan sel komoditas yang umumnya ditemukan di laptop dan ponsel. Paket baterai berpendingin cairan mereka menggunakan mesin gel untuk membantu dalam pencegahan kebakaran, dan bahkan dalam distribusi panas. Kita bahkan belum dekat dengan tahap perakitan. Kita bahkan belum membahas motor induksi arus bolak-balik dibangun di rumah, dan itu dimulai ketika robot melepaskan lebih dari setengah mil kabel tembaga per motor, kemudian menarik kabel ke dalam tumpukan. Karena motor Tesla memiliki 3 fase, ia membutuhkan 3 kumparan tembaga. Seorang pekerja kemudian akan memanjangkan dan meluruskan setiap bundel kabel. Setiap bundel diisolasi dalam selongsong plastik untuk mencegahnya saling bersentuhan, dan ujungnya dipotong dengan panjang yang benar. Kemudian ditambahkan dan dikerutkan untuk membentuk titik pemasangan untuk 3 fase motor. Mesin jahit khusus kemudian mengikat kumparan bersama, dan kencangan yang meningkatkan efisiensi mesin. Komponen utama motor adalah stator dan rotor. Pada tahap ini stator terbungkus dalam resin epoksi 2 bagian untuk membantu mendistribusikan panas motor secara merata. Stator sekarang sudah lengkap dan dimasukkan ke dalam wadah logam yang dipanaskan dan dibiarkan dingin.
Pekerja menggunakan sistem pengangkat untuk memasukkan rotor ke dalam stator, sehingga menyelesaikan konstruksi motor Tesla yang menuju ke komponen unit penggerak lainnya. Pekerja memasang diferensial dan bagian lain dari kotak roda gigi, dan memasangnya menggunakan baut. Kemudian pengujian dimulai. Uji kebocoran udara untuk pemula untuk memeriksa lubang mikroskopis, segel yang gagal dan cacat lainnya yang dapat menyebabkan masalah dalam jangka panjang. Setelah itu inverter daya 3 kutub 3 fase dipasang di atas motor untuk mengubah arus searah dari baterai ke arus bolak-balik untuk penggunaan motor. Inverter daya terbuat dari semikonduktor oksida logam atau transistor daya lumut. Kemudian motor menjalani beberapa pengujian lagi untuk memastikan fungsi yang tepat sebelum dipindahkan ke area perakitan umum, tempat ia bertemu dengan bodi dan baterai bodi mobil dinaikkan, dan unit penggerak dipasang ke rakitan poros belakang. Unit ini mengirimkan daya langsung ke roda tanpa poros penggerak. Setelah itu baterai yang beratnya hampir 1.200 pon dinaikkan ke dalam mobil menggunakan lift. Baterai dan mobil Tesla terletak di dasar kendaraan untuk menawarkan kekuatan dan mengurangi kemungkinan mobil terguling dalam kecelakaan. Kemudian pelat titanium diletakkan di atas baterai yang melindunginya dalam tabrakan berkecepatan tinggi dan dari serpihan jalan di pabrik otomotif biasa dari merek lain. Mobil pada dasarnya berada di kereta yang tidak pernah berhenti, karena komponen terus ditambahkan ke dalamnya. Di Gigafactory Tesla Model S berada di mobil pintar, yang bergerak di sekitar pabrik sesuai kebutuhan. Pekerja menghentikan mobil pintar untuk memeriksa berbagai elemen selama proses. 160 robot Tesla bekerja bersama 3.000 pekerja manusia, dan mereka semua terkadang memiliki pekerjaan yang sangat spesifik, namun robot dapat melakukan tugas yang berbeda dengan mengganti perkakasnya. Setelah hanya 13 tahun dalam permainan inovasi semacam itu membuktikan Tesla berjalan dengan kecepatan penuh, dan tidak ada yang tahu apa dampaknya dalam 20 atau 50 tahun. Tesla juga membuat Gigafactory kelimanya di Texas, dan menurut Musk itu akan menjadi surga ekologis. Situs ini berada di lahan seluas 2.500 hektar dan tujuan pabrik ini adalah untuk memproduksi mobil Model 3 dan Model Y agar lebih mudah didistribusikan di Amerika Timur. Pabrik ini juga akan menjadi pabrik utama untuk truk Tesla Cybertruck yang sangat dinanti-nantikan dan Tesla Semi. Beberapa gedung yang lebih besar telah dibangun di kampus dan Tesla bahkan memasang lowongan pekerjaan untuk situs tersebut. Dikabarkan juga bahwa akan ada pabrik raksasa di Asia di luar China, satu lagi di Inggris Raya, dan satu di India. Semua ini belum dikonfirmasi. Namun, jika Tesla terus beroperasi seperti saat ini, kita mungkin membutuhkan pabrik raksasa mini tersebut untuk memenuhi permintaan. Secara keseluruhan, Tesla terus memperluas jejak globalnya dengan harapan dapat menyediakan mobil listrik yang terjangkau bagi dunia, panel surya, dan energi bersih. Jika Anda berencana untuk berkontribusi bagi lingkungan dan beralih ke kendaraan listrik, pastikan Anda memesannya sekarang. Meskipun saat ini produksi belum sebesar produsen mobil lama dan setiap mobil Tesla dibuat sesuai pesanan, yang berarti Anda harus menunggu 2 hingga 3 bulan untuk pengiriman. Meskipun proses perakitan sebenarnya tidak lebih dari 5 hari. Jadi apakah Anda akan membeli Tesla? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati videonya pastikan Anda menekan tombol suka dan subscribe channel ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.